Solo merupakan kota penuh nuansa sejarah dan budaya, memiliki tradisi Jawa yang dibanggakan masyarakatnya. Sebuah tempat yang akan membuat Anda terkesima dengan beragam atraksi warisan budaya Jawa kuno. Solo, kini engkau sudah tercemar oleh polusi udara, bagaikan kota yang modern, berbeda dengan engkau yang dulu. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Fauzia Rahman Hamid. Jadi di video kali ini kami akan mempresentasikan tentang pencemaran udara yang ada di Kota Solo. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Hai, perkenalkan nama saya Fadilah Dayardiani. Saya Rani Jayanti. Dan yang ada di kiri saya. Hai, perkenalkan nama saya Robiatul Adawiyah dan ada satu lagi teman kami yang sebagai kameramen yaitu Robi Hermawan. Nah, pengen tahu apa videonya? Simak terus ya videonya. Halo teman-teman, salam lestari. Perkenalkan nama saya Lili Dan saya Rani. Di sini kita akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat makhluk hidup ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun. Nah, perlu kita tahu apa sih sumber-sumber dari pencemaran lingkungan? Salah satu sumber pencemaran lingkungan yang sering kita lihat, yang sering bahkan kita lakukan adalah polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan, bermotor ataupun bermobil. Selain itu, ada apa lagi sih sumber-sumber pencemaran? Contohnya limbah pabrik, asap dari sampah yang dibakar. Nah, macam-macam pencemaran tuh ada apa aja sih? Jadi, pencemaran itu ada berbagai macam. Contohnya yaitu pencemaran udara, pencemaran suara, pencemaran tanah, pencemaran radiasi. Nah, yang mau kita bahas yaitu pencemaran udara. Apa sih pencemaran udara itu? Pencemaran udara adalah suatu zat atau partikel yang masuk ke udara dan mempengaruhi kualitas dari udara tersebut. Nah, berikut ini contoh-contoh pencemaran udara yang ada di Kota Solo. Check it out! Contoh pencemaran udara yang pertama adalah pembakaran sampah. Nah, pembakaran sampah itu memiliki 3 dampak, yaitu yang pertama satu, asap pembakaran. Asap dari pembakaran sampah dapat menghasilkan bahan berbahaya seperti karbon monoksida, formalida, arsenik, dioksida, dan furan. Seorang yang menghirup asap pembakaran sampah memiliki risiko paling tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan akibat bahan-bahan tersebut. Contoh pencemaran yang kedua yaitu adalah merokok. Asap rokok sangat berbahaya karena asap rokok mengandung 40.000 racun yang berbahaya bagi si perokok. Ingat teman-teman, merokok menyebabkan pencemaran udara. Jadi jangan merokok. Ingat, merokok itu membunuhmu. Jadi jangan merokok ya. Goblok. Contoh pencemaran udara yang ketiga yaitu adalah asap kendaraan, di mana asap kendaraan di daerah Solo itu sudah semakin banyak karena penggunaan kendaraan yang berlebihan seperti sepeda motor dan mobil, bahkan truk dan angkutan umum. Nah, dari asap kendaraan itu memiliki banyak racun
yaitu gas buang kendaraan bersifat quasi organik. Nah, di mana terdapat dua zat kimia atau utama di gas pembuangan kendaraan. Itu ada yang namanya benzena. Benzena merupakan senyawa aromatik sebagai campuran dasar pada bahan bakar. Dan yang kedua adalah timbal, merupakan logam yang mudah dibentuk sehingga dapat menghasilkan gas buangan kendaraan. Nah, dari dua tersebut yaitu memicu kerusakan pada sistem pernapasan dan peredaran darah. Ya, berikut ini adalah video amatir yang saya ambil di parkiran UMS. Bisa kita lihat sendiri membeludaknya kendaraan bermotor di area UMS itu menyebabkan pencemaran udara. Sebaiknya kita sebagai mahasiswa itu tahu bahwasanya Solo sudah semakin panas. Jadi kita harus tahu sebagai mahasiswa yang baik, sebagai mahasiswa yang cerdas, kita bisa kok jalan. Kita cintai lingkungan kita. Kenapa kita harus naik motor kalau kita bisa jalan? Kenapa kita harus sendiri-sendiri kalau kita bisa boncengan? Salam lestari untuk Solo. Nah, udah lihat kan berbagai video pencemaran yang ada di kota Solo? Demikian yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa komen and subscribe. Balik nih. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Boleh bertanya? Boleh Mas. Saya mau mempertanyakan dua pertanyaan saja untuk pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan, Masnya tahu nggak apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan yang saya tahu itu pencemaran yang disebabkan oleh sampah. Oh, sampah. Kalau yang saya mau bicarakan itu pencemaran udaranya. Nah, itu contoh pencemaran udara itu apa, Mas? Contoh pencemaran udara itu ya kayak penggunaan transportasi seperti asap kendaraan dan juga dari limbah pabrik, cerobong asap. Sama rokok juga ya? Oh iya, sama rokok. Masnya rokok nggak? Yang rokok. Oh ya. Ya udah, terima kasih. Terima kasih lo. Sama-sama. Sama-sama. Oke Mbak, di sini saya mau nanya. Apa itu? Menurut kalian apa sih pencemaran udara itu? Pencemaran udara itu ya kayak apa ya? Kita menggunakan kendaraan setiap hari, terus yang cowok-cowok ngerokok, nggak cowok doang sih, terus ngerokok, terus habis itu pembakaran ya, sampah. Kalau pencemaran udaranya jelek, mesti ya kita hirup udara yang jelek, kita butuh udara yang sangat bagus yang kita hirup gitu, biar kesehatan kita tuh nggak terganggu gitu loh. Oh gitu ya. Kalau menurut Mbaknya nih, cara meminimalisir pencemaran udara tuh gimana sih? Oh, caranya pertama adalah mungkin mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Mungkin pergi ke kampus jalan kaki ya kan? Oh iya. Tapi apa Mbaknya jalan kaki? Saya juga jujur, saya juga pengguna motor. Ya, kadang kalau bisa sih, kata Bu Fida kan juga bilang kalau punya satu kos punya teman ya udah kalau bisa bareng gitu. Jadi kita tuh buatlah mengurangi pencemaran udara tuh ya kayak mengurangi itulah penggunaan motor. Terus kayak pencemaran udara kan juga bisa kayak cowok-cowok tuh jangan merokok gitu loh. Jadi pesan buat orang-orang atau cowok-cowok yang ngerokok nih apa nih biar pencemaran udaranya dapat diminimalisir? Ya berhentilah merokok. Oh iya. Bener? Berhentilah merokok. Oh, iya. Terima Berhentilah kasih. merokok. Sip. Terima kasih. Sama-sama. Kenapa sih Mas? Namanya siapa?
Anas, Dari prodi apa Mas? pendidikan geografi Mas. Ya, saya mau ngajuin beberapa pertanyaan Mas, boleh? Oh iya, boleh Mas. Tahu nggak pencemaran lingkungan itu apa Mas? Iya tahu Mas. Oh tahu. Contohnya itu apa pencemaran lingkungan? Ya kita membuang sampah sembarangan, Mm-mm. ya itu polusi udara, Oh, asap iya. knalpot, Iya. terus asap pabrik. Mm-mm. Rokok juga nggak Mas? Ya termasuk sih. Ya, Mas. Masnya ngerokok nggak? Ya enggak Mas. Oh enggak. Ya udah, terima kasih ya Mas. Iya, Mas, terima kasih. Ya. Namanya siapa Pak? Subro. Kenalan dulu. Sah. Siapa? Bapak siapa? Subro. Oh Subro. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Ya. Bapak tahu nggak pencemaran lingkungan itu apa Pak? Pencemaran lingkungan itu Iya. ya sekiranya yang belum merusak lingkungan ekosistem, Oh iya. baik di darat maupun di air. Nah kalau contoh pencemaran udara itu gimana Pak? Kalau di darat ya dari polusi motor, asap-asap, Iya. dan seterusnya. Kalau untuk tempat parkiran di UMS padat ya Pak di hukum Wah. ini? Lumayan lah. Oh jadi Kalau kita cuma sistemnya siap saja lah. Oh, iya. Kebijaksanaan ada di orang atas. oh iya seperti itu. Nah, terima kasih ya Pak sudah Iya. partisipasi. Itu ada usahakan biar parkirnya longgar. Iya. Bukan. Bukan. Cuma itu toh, Pak. Udah, iya. Iya. Sambil mau nanya-nanya boleh Mas? Namanya siapa? Dadan. Oh, siapa? Oh, Dadan. Udah lama jualan di sini, Mas? 4 tahun. Oh ya. Tahu nggak Mas tentang pencemaran lingkungan? Oh, nggak tahu pencemaran lingkungan. Jadi kalau belum tahu pencemaran lingkungan. Oh, kurang tahu ya. Makasih. Nah, bagaimana penjelasan video tadi? Sudah jelaskan terkait pencemaran lingkungan udara itu seperti apa? Jadi, yang harus kita lakukan mulai dari sekarang adalah Jangan merokok di sembarang tempat. Jangan membuang sampah dan membakar sampah sembarangan. Kalau bisa jalan kaki, kenapa harus naik motor? Kalau bisa naik motor berdua, kenapa harus sendiri? jadi kita harus mencintai lingkungan sekitar kita seperti kita mencintai DE. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.